Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayana Lydia Mawati, NIM D4S123100003, nomor peserta 2015-03-24-3825. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Mataram melaksanakan praktek pembelajaran unjuk kinerja atau UKIN kelas 11 Y1 di SMA Negeri 1 Praia Timur. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Mendoakan kita semua kesehatan dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk awalnya kita berdoa dulu ya. Dari kelas, silakan berdoa dulu. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan hari ini hadir semuanya. Ya. Abdul Hakim, Hadir, Bu. Aditya, Aji Sumantri, Hadir, Bu. Alga, Muhammad Turmuzi. Hadir. Ada semuanya ya? Kita masuk? Ya. Baik, sebelum kita Ibu periksa kelengkapan meja. Bukunya sudah? Akhirnya dimasukkan? Oke. Ya.
adalah ketidaksamaan pendapat antara yang satu dengan yang satunya, yang satu dengan yang lain. Konflik adalah apa? Suatu masalah. Bentuk konflik atau contoh konflik yang ada di masyarakat kalian satu saja, contohnya apa yang sering kalian perbedaan pendapat ya. Yang paling utama menyebabkan terjadinya konflik yaitu perbedaan pendapat. Apalagi konflik di lingkungan tempat tinggal kita, di masyarakat tempat tinggal kita itu sering terjadi Pak. Ya, konflik antar konflik antar Desa. konflik antar desa, konflik antar individu, konflik kalau konflik antar individu contohnya nah, ada dua orang, tapi konflik ini kelompok dengan kelompok, contohnya Warga dengan warga. warga dengan warga atau tawuran antara sekolah SMA 1 Surabaya Timur dengan SMK 1 misalnya itu salah satu contoh konflik antar kelompok. Nah, tetapi sekarang kita lanjut ke resolusi konflik. Resolusi konflik itu bagaimana cara menangani suatu konflik. Ya, sudah bentuk-bentuk konflik, jenis konflik, ya. Itu kemarin kalau materi kita minggu lalu. Coba perhatikan gambar, ya. Apakah yang kalian dapat simpulkan dari gambar di bawah? Tawuran antar pelajar. Tawuran antar Kelompok pelajar. ya, misalnya tadi ya konflik antar kelompok dengan kelompok antara warga Sekolah yang satunya. pelajar lagi sering sekarang ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengatasi supaya tidak terjadi konflik antar remaja antar pelajar? Kira-kira bagaimana? Bukan adanya tidak ada seorang ketiga yang tidak memihak kepada salah satunya. Harus ada salah satu yang belum ada salah satu yang mengalah atau menangani, ada pihak yang harus ya tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran kita itu kalau di sini ada dua. Ya. Coba topik bacakan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Pertama, menjelaskan berbagai resolusi konflik dan upaya membangun perdamaian. Terus yang kedua dan Dua, menganalisis laporan hasil penyelidikan yang memuat rekomendasi pemecahan konflik sosial di lingkungan sekitar. ya. Nah, dari tujuan pembelajaran kita yang dua ini, bagaimana supaya kita bisa pemecahan konflik sosial di lingkungan sekitar untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, ketika ada masalah di tempat tinggal kalian, gimana kira-kira untuk menyelesaikan? Misalnya kalian berkonflik dengan orang tua, kira-kira apa yang kalian lakukan? Misalnya ketika kalian berbeda pendapat dengan orang tua kalian, misalnya Aditya mau membelikan sepeda motor handbag, orang tuanya mau naik, ya misalnya itu perbedaan pendapat. Di sana akan timbul terjadi konflik antar individu antara Aditya berkonflik dengan ayahnya karena perbedaan pendapat. Karena yang paling sering timbul terjadi konflik yaitu dampak apa sifatnya, itu perbedaan pendapat. Nah, kemarin sudah kita kasih tugas ya, membuat proyek ya.
Yang itu tadi udah kami kumpulin, Bu. Kemudian coba untuk dikerjakan tugas proyeknya. Coba perhatikan ya. Nah, selama proses pembelajaran ya, ibu bukan menilai dari hasil tugas atau kelompok kalian saja, tapi bagaimana keaktifan kalian ketika diskusi ya, terus kelabian kalian ya, itu yang ibu nilai juga. Ya. Nilai ya. Ya, Bu. Nanti mohon konflik ya. Konflik.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdiri kenal ini yaitu teman-teman saya dari kelas 3 hasil proyek atau kerja pertama. Sebelumnya kami memperkenalkan video yang saya Muhammad Taufik sebagai moderator. Saya sebagai Monica selaku pemateri. Saya Vida. Ya, ketiga. Langsung saja kita serahkan ke saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk memperlihatkan hasil kerja kelompok kami, yaitu konflik sosial yang dimana pokoknya itu adalah konflik antara PHK pertama itu penyebab terjadinya konflik atau akar dari konflik itu sendiri yaitu salah satu warga berada ketanduan mencuri yang dimana yang jatuh itu lampu akan reklame di jalan bypass Jelma Dalika. Masalah intinya itu kesalahpahaman antara dua warga dan efek atau akibat yang diakibatkan oleh konflik itu sendiri yaitu satu, rumah warga dari kedua desa mengalami luka-luka, yang kedua sejumlah rumah umum persawahan dibakar saat bentrok, yang ketiga dua warga desa keduanya menjadi korban luka akibat senjata tajam. Dan tentu saja silakan Anda. Silakan ada yang mau bertanya? Saya yang dari kelompok 1 Dua. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut? Oke, dampak positif yang bisa kalian dapat dari konflik tersebut adalah menguatkan rasa solidaritas antar sesama anggota kelompok dan sebagai pembelajaran dalam menyusun sebuah kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, kedepannya dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Ada lagi pertanyaan? Tiga. Ya, saya mengatakan waktu di kelompok 3 dan tadi kemudian saya benar tidak jelas apa sih dampak dari konflik tersebut. Oke, Penyebab. penyebab terjadinya konflik itu atau akar dari konflik itu adalah salah satu warga ketanduan mencuri lampu jalan reklame di jalan bypass Jelma Dalika. Sudah jelas? Silakan. Tidak ada mungkin Ada, saya. Kapan dan di mana konflik itu terjadi? Konflik itu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 bulan 12 atau bulan Desember tahun 2023 di Desa Betare dan Segala Anyar, Kecamatan Tujul, Bogor. Ada lagi?
Saya. Silakan. Siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang terlibat dalam konflik tersebut yaitu tentu saja desa tetangga dan desa keduanya. Ada lagi? Saya. Bagaimana dalam penyelesaian konflik tersebut? Ya, cara apa tadi? Penyelesaiannya itu dengan cara mediasi yang dimana apa dua belah pihak dipertemukan, di mana satu Mungkin melakukan kepentingan dan beberapa pihak gitu ya. melakukan mediasi dua kelompok atau warga desa tetangga dan segala kecamatan Ubud yang terlibat bentrok pada Jumat 8 Desember. Warga dari dua desa telah sepakat untuk menjaga kondusivitas karena bukan saja tanggung jawab paparan atau wanita kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah lalu Pak Berbagi telah memimpin rapat mediasi penyelesaian tersebut di Ukraina. Dan kelompok tiga ada lagi karena tidak ada pertanyaan silakan mohon topik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Nah, bagus sekali tadi ya. Bagaimana contoh pokok konflik ya, masalah yang sudah ada apalagi secara langsung ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Itu tentu saja harus mempertemukan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Bagaimana supaya konflik itu tidak berkelanjutan ya. Ada kepala desa, mungkin kepala desa dari TKD dengan kepala desa dari TKD itu bertemu supaya tidak terjadi konflik antar dua warga. Nah itu dari konflik antar warga itu sebenarnya dari masalah kecil ya. Masalah kecil yang diperbesar sehingga menjadi konflik antar dua warga. Dan dampak dari konflik itu tadi apa? Ada penyebab terjadi konflik itu apa tadi? Apa ya? Satu warga tetangga, ketahuan mencuri, dan segala. Jika adanya konflik itu banyak kok korban. Ada korban supaya tidak terjadi lebih banyak korban lagi. Bagaimana kira-kira menyelesaikan konflik ya? Langsung juga ada di sana bupati ya, bupati Lombok Tengah ikut atau turun tangan untuk menyelesaikan suatu masalah suatu konflik yang terjadi di antara desa tetangga dengan desa lainnya. Karena apalagi sekarang sirkuit Mandalika jangan sampai nanti di posting atau dapur bahwa terjadi konflik di desa apa di sekitaran itu sehingga pariwisata orang asing jadi takut ya. Otomatis ekonomi kita semakin supaya bagaimana untuk tidak berkelanjutan itu. Ya, kalau sekali tadi teman ya kelompok satu yang sudah mengaksikan hasil dari proyek ya pohon masalah. Nah itu ya materi tentang resolusi konflik. Nah,
dengan individu lain secara sukarela. Bapak, Eka, Yang kedua yaitu resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecah masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. itu ya untuk kesimpulannya. Ya. Nah, dari materi kita hari ini tentang resolusi konflik. Jadi kira-kira sudah paham apa itu konflik? Ya. Apa itu resolusi konflik? Ya. Setelah materi kita bahas ini, nanti selanjutnya ada materi tentang masih berkaitan tentang konflik ya. Belum ya. Kelompok tadi 1, kelompok 2, 3 nanti minggu depan ya. Sekarang ibu mau sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, sebatas mana kalian sudah paham dengan materi masalah resolusi konflik? Ibu minta ibu mengevaluasi kalian, apakah kalian benar-benar sudah paham tentang materi ini ya? Atau ibu kasih soal 2 saja Ya. dikerjakan sekarang ya. Kira-kira menurut kalian materi resolusi konflik itu seperti apa? Paham ya? Bisa dikerjakan pakai lembar apa ya? Pakai lembaran ya. Soalnya ibu kirim lewat link ya. Buka di WA. Ya ibu, Lagi. ya ibu sudah sampai Ya. sudah ibu. Ada 2 soal di sana. Ya. Kerjakan. Apakah kalian sudah benar-benar paham tentang materi resolusi konflik? Kepadanya Ini dia terus ibu. Ya, lewat WA. ya. Nanti kan. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal yang 2 ibu. Ya, Bu. Ini kumpulan deh. Untuk tugasnya, kalau memang yang belum selesai nanti bisa dikirim lewat WA aja. Ya, kirim lewat WA aja. Yang kalau sudah memang selesai, nanti sudah. Nanti lewat link ya. Dikirim lewat WA aja. Sekarang tinggal ibu ulang dan sedikit ya. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini tentang resolusi konflik?
Ya, sekarang. Ya, bukan. Ayo tadi. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dan doa selesai. Siap.